Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sayang. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2, serta Pak Menteri Dalam Negeri beserta dengan jajaran, para mitra DKPP, Bawaslu, dan KPU. Akhirnya datang juga nih. Setelah 7 purnama mungkin Komisi 2 ini menunggu kehadirannya KPU. Tapi perlu kita garis bawahi dulu. Evaluasi ini penting. Dan ini adalah bagian dari fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Ini harus digarisbawahi dulu. Saya ke Pak Menteri Dalam Negeri dulu beserta dengan jajaran. Pertama sekali, apresiasi untuk Pak Menteri atas bantuan, dukungan, support Pak Menteri untuk kegiatan pesta demokrasi kita, pemilu, Pilpres, Pileg 2024, dan insya Allah Pak Menteri sehat dan bisa mengabdi untuk Indonesia 5 tahun ke depan lagi. Amin. Amin. Yang kedua, Pak, sukses kita bukan hanya dari satu kementerian atau lembaga saja. Adalah sukses kita bersama menjalankan pesta demokrasi. Tapi ada banyak catatan. Itulah yang tadi sudah disampaikan sebagian dari teman-teman Bapak Ibu Komisi 2. Terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa catatan yang untuk menjadi bahan kita supaya pesta demokrasi pilkada ke depan juga jauh lebih baik dan tahapan bisa berjalan dengan sempurna. Satu, terkait dengan netralitas ASN, Pak Menteri. Bapak mungkin pernah mendengar ada satu bupati di Sumatera Barat mengumpulkan semua ASN untuk melakukan pencoblosan dan mengarahkan semua masyarakat di bawah naungannya atau lembaganya untuk memilih anak kandungnya. Saya sudah pernah laporkan. Tapi betul, di Gakumdunya nggak ada apa-apa, Pak. Mandul, macan ompong lagi, Pak. Jelas buktinya semua ada, tapi akhirnya tetap nggak bisa ditindaklanjuti. Padahal bukti realnya semua ada. Kedua, Pak, terkait dengan PJ. PJ Bapak ada di satu daerah juga yang gaya dan kuasanya jauh lebih besar atau lebih muncul daripada seorang kepala daerah definitif. Ini catatan bagi Bapak. Mungkin juga pimpinan evaluasi PJ kepala daerah kita dilakukan segera di masa sidang ini. Nah, saya juga mau mempertanyakan ke Pak Menteri. Dirjen-dirjen Bapak ini sudah banyak yang menjadi PJ. Apakah para dirjen itu masih melakukan tugasnya sebagai dirjen atau sudah fokus di PJ kepala daerah? Ada 2 orang dirjen yang saya tanya terkait dengan bidangnya masing-masing. Tapi dijawabnya sudah tidak tahu, sudah nanti saya cek dulu, saya tidak monitor. Kalau memang dia sudah fokus dengan PJ kepala daerah di provinsi itu, ganti dirjennya, Pak. Nah, jadi nggak mungkin dia meninggalkan. Kalau tidak, ya pilih salah satu. Berikut Pak Menteri, kita juga berharap tahapan pilkada ke depan berjalan dengan lancar. Kita ingin suhu politik, kondisi politik negara kita ini kondusif, stabil. Situasi keamanan sangat penting. Situasi politik dalam negeri sangatlah penting. Overall, Kementerian Dalam Negeri bagus. Terkait dengan kondisi politik dalam negeri, saya yakin Pak Menteri sudah ahlinya. Jadi nggak perlu kita ajarin bebek berenang. Berikut Bawaslu. Bawaslu mungkin sudah mencatat dari para Bapak Ibu Komisi 2, termasuk mungkin juga ada beberapa yang harus Bapak lakukan evaluasi di internal.
Pak Bagja tahu ada anggota Pak Bagja di Provinsi Sumatera Barat menganiaya sesama anggota Bawaslu. Sudah tersangka bahkan terpidana. Ini juga catatan DKPP. Jadi ini tolong diatensi, Pak. Dan ke depan untuk rekrutnya, Pak, harus dipikirkan betul. Bukan hanya dari kecakapan dia mengikuti tes, tapi termasuk moral, etiknya dia, sama adabnya. Kalau itu tidak masuk, jangan dipaksakan terpilih. Ini kong-kalingkongnya sangat banyak sekarang. Bahkan janji 30% perempuan, mana? Sini ada Bu Betty, ada Bu Loli. Kalau menjelang fit and proper, semua oke, penuh janjinya, bagus. Tapi sekarang giliran jadi mana? Termasuk bapak-bapak, akan memperhatikan perempuan, perhatikan perempuan. Tapi perempuan dilecehkan. Saya menjadikan catatan untuk Bawaslu. Money politik terang-terangan pemilu 2024. Di mana posisi Bawaslu? Ada nggak Bawaslu ini? Atau jadi kesper? Nggak hadir. Logistik datang, petugas Bawaslu tidak ada. Terjadi di beberapa daerah. Laporannya ada di saya. Kecurangan yang diresmikan ini, Pak. Di daerah saya membagikan sembako dihalalkan dengan menggunakan kupon. Ini Pak Gus Pardigaus sangat tahu karena dihajarnya di daerah Pak Gus Pardigaus. Dihalalkan, diperbolehkan. Regulasi Bapak mana? Sampai ke bawah itu. Jadi betul kalau tadi Pak Riswantoni menyampaikan, sudah aja kita. Nggak perlu ada di daerah kalau begitu. Nggak perlu ada Bawaslu, apalagi yang mau diawasi. Minta C1 kepada petugas atau penyelenggara. Saya dimintai uang. Transfer dulu. Baru kita kasih C1. Hebat. Dari Kabupaten Pasaman Barat. Mencopot atribut tanpa pemberitahuan. Billboard kami itu bukan barang murahan. Apa salahnya diberitahu? Baik ke partai politik kami. Sudah kita tanya baik-baik, ketua Bawaslu-nya nyolot malah menjawab di WA. Masih ada buktinya di WA saya. Jadi etika penyelenggara dari Bawaslu itu juga harus Bapak perhatikan pada saat rekrutmen, Pak. Nah, jadi sekali lagi, Bawaslu tolong dicatat poin-poin tadi, dan juga terkait ketua Bawaslu yang menganiaya sesama anggotanya, tolong itu dipercepat. DKPP, hari ini pimpinan kami Komisi 2 juga sudah menyampaikan, kita tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan, tapi juga penyelenggaranya. Ini penting. Ini titik awalnya adalah dari rekrutmen. Jangan kami, Komisi 2, disalahkan atas kelakuan oknum komisioner karena disampaikan atau disalahkan, kan Komisi 2 yang pilih. Saya minta ke DKPP. Saya yakin DKPP ini banyak laporan. Pasti. Karena labuan terakhir, Pak. Bapak itu yang ditunggu oleh para pengadu, karena itulah tempat terakhir mereka untuk memberikan aduan. Saya mau tanya ke Bapak, sejauh mana proses Bawaslu Kota Payakumbuh? Kedua, bagaimana proses laporan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, Labusel? Sejauh apa prosesnya, Pak? Karena ini teradunya adalah Ketua KPU Labusel. Tetap
kekerasan seksual. Jumlah kekerasan seksual ini juga untuk data kita sebagai mitra dari mereka yang ada di Komisi 2. Kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu 2017 sampai 2023 ada 29 kasus. 24-nya pemberhentian tetap. Jadi termasuk hari ini, teman-teman tadi sudah nyampaikan semua. Jangan hanya keras terakhir, habis itu lembek lagi Pak. Setengah keras. Jadi kita ini butuh ketegasan.